وشفيع المرسلين خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat yang begitu banyak, mulai dari nikmat bangun tidur hingga nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Maka dari itu, selaku hamba Allah yang beriman, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kepada Allah kecuali kata syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan selalunya kita bersalawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita diberikan syafaat yaumil mahsyar kelak dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, judul tausiah pada hari ini yaitu menuju pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwasanya rukun iman tersebut. Di antara rukun iman tersebut ada iman kepada hari akhir. Mau tidak mau kita wajib untuk mengimani dan meyakini bahwasanya hari kiamat itu, hari akhir itu pasti akan terjadi. Setelah hari akhir ada namanya hari kebangkitan, di mana ketika hari kiamat tersebut terjadi, bumi akan berguncang dengan dahsyat, lautan akan bergelombang dengan tinggi sehingga akan menghantam bumi ini, akan terjadi banjir yang sangat besar, dan gunung-gunung akan meletus sehingga tidak ada lagi yang tersisa di bumi ini. Setelah itu ada yang namanya hari kebangkitan, yaitu di mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Kita tidak akan ingat lagi kepada saudara kita, baik itu anak kita, baik itu istri kita, ataupun saudara-saudara kita. Tidak akan sempat kita memperhatikan mereka, karena pada saat itu kita akan sibuk dengan diri kita masing-masing. Dikala itu ada yang pusing dengan apa yang akan terjadi pada saat itu juga. Dan dikala itu juga ada orang yang senang dan bahagia. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu? Ada 7 golongan orang yang akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari itu, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini dimaksud adalah seorang pemimpin yang adil dalam memimpin rakyatnya. Bukan hanya rakyatnya saja. Pemimpin yang ada di Indonesia ini sangat banyak. Ada itu yang namanya Pak Kades, ada itu yang namanya Pak Lurah, ada itu yang namanya Pak Camat, ada itu yang namanya Pak Bupati, dan ada yang namanya pemimpin negara kita itu adalah Presiden. Pada hakikatnya pemimpin itu ada dalam diri kita masing-masing. Kelak apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita pimpin dari kecil saja, yaitu dari memimpin keluarga kita, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia ini menjadi pemimpin yang adil, insyaallah Allah akan memberikan pertolongan di akhirat kelak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
seorang pemuda yang hatinya, seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seorang pemuda? Kenapa tidak orang tua? Karena semakin tua umur seseorang, maka semakin dekatlah dia dengan pintu kubur. Pemuda yang dekat, pemuda yang selalu beribadah kepada Allah lah yang akan diberikan oleh Allah pertolongan di akhirat kelak. Mengapa pemuda? Karena zaman sekarang banyak pemuda-pemudi yang lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bermain gadget, banyak bermain game, lupa terhadap waktu sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan pemuda yang ada di ujung batu ini, khususnya pemuda yang selalu beribadah kepada Allah, maka insyaallah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah di akhirat kelak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah seorang yang hatinya berkaitan dengan masjid. Maksudnya adalah seorang yang selalu hatinya berkaitan dengan masjid, ketika sebelum azan dia datang ke masjid. Dia hari-harinya selalu ke masjid. Setiap waktunya dia selalu ke masjid. Sebelum orang berkumandang, sebelum muazzin mengumandangkan azan, dia sudah datang ke masjid. Itu merupakan suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda seorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, mudah-mudahan dia akan selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah dua orang yang berkumpul karena Allah dan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman pasti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang beriman pula. Tidak mungkin orang yang beriman dengan yang beriman berjumpa di tempat yang maksiat. Mustahil. Karena kalau orang beriman itu pasti berjumpanya di tempat-tempat yang baik. Dan berpisahnya karena Allah juga. Itu yang keempat. Dan yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan cantik, tapi dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, yaitu seorang nabi, yaitu nabi yang tidak asing lagi bagi telinga kita, yaitu Nabi Yusuf, nabi yang sangat ganteng. Dulu dia pernah diajak oleh Zulaikha berzina, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini, banyak pemuda-pemudi yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya Allah itu Maha melihat. Dia lupa bahwa Allah itu selalu melihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah di akhirat kelak, maka jangan dekati zina, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah seorang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya. Maksud dari itu adalah orang yang bersedekah tetapi dia tidak mau ditampakkan oleh orang lain karena dia takut riya. Karena dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersedekah karena Allah, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah di akhirat kelak kita akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, seorang yang selalu berzikir dikala sepi. Maksudnya adalah orang yang berzikir, yang selalu mengingat Allah dikala sepi itu, ketika orang sedang tidur, dia menangis apa dosa yang telah dia perbuat. Dia berzikir kepada Allah, yang selalu mengingat Allah dalam keadaan sepi. Ketika kita sudah mengingat Allah dalam sepi, maka insyaallah Allah akan menolong kita di akhirat kelak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل شي ناسين اجامل مرة مرتين ادور معك وكل زين حتى المستحن شال